Berdiri sejak bulan September tahun 2012, Rumah Tahfiz Ahlul Quran yang berada di Jalan Komplek Puri Berlindo, nomor 9 dan 10 Kebu Dalam, Parak Kerakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang kini telah berjalan 9 tahun. Rumah Tahfiz ini didirikan oleh seorang dokter mata yang bernama Dr. Hiksan. Awalnya rumah tahfiz ini hanya untuk pribadi saja dan sifatnya hanya umum, karena latar belakang pendidikan Dr. Hiksan sendiri berasal dari sekolah umum. Tidak ada yang memiliki latar pendidikan dari pesantren termasuk anak dan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di bulan suci Ramadan ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan, yaitu mulai menghafal ayat pendek, tadarus, dan juga kegiatan pesantren Ramadan tentunya. Nah, saudara, sekarang saya telah berada di Rumah Tahfiz Ahlul Quran, di mana di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan santriwan dan santriwati. Dan uniknya, santriwan dan santriwati ini tidak hanya berasal dari Provinsi Sumatera Barat saja, bahkan berasal dari provinsi tetangga. Lantas, seperti apa saja kegiatan para santriwan dan santriwati ini? Langsung saja kita lihat kegiatan mereka. Seiring waktu, Dr. Hiksan mendirikan sebuah rumah tahfiz Ahlul Quran, di mana rumah tahfiz ini menciptakan anak-anak yang dapat menghafal Al-Quran. Pertama berdiri rumah tahfiz ini hanya satu unit rumah, yaitu berawal dari rumah pribadi sang dokter dan hanya memiliki 2 guru ketika itu, dan muridnya pun hanya tetangga terdekat saja. Makin berkembangnya rumah tahfiz Ahlul Quran dan banyaknya peminat yang datang dari berbagai daerah, akhirnya sang dokter menyewa beberapa rumah, bahkan ada rumah pribadi yang dipinjamkan oleh sang pemilik rumah kepada Dr. Hiksan. Tahun demi tahun, rumah tahfiz ini terus berkembang dan akhirnya Dr. Hiksan membeli beberapa rumah untuk pelaksanaan kegiatan program tahfiz bagi santriwan dan santriwati yang belajar di rumah tahfiz ini. Sampai saat ini total rumah tahfiz sebanyak 8 rumah dan 34 guru serta 10 karyawan yang berada di rumah tahfiz Ahlul Quran. Dan hingga saat ini rumah tahfiz Ahlul Quran dikenal di berbagai provinsi, bahkan peserta didik mereka tidak hanya dari Sumatera Barat saja. Sementara sejak pandemi melanda, jumlah santriwan dan santriwati yang aktif sebanyak 900 orang. Padahal sebelum pandemi melanda, total santriwan dan santriwati bahkan sampai ribuan. Selama pandemi COVID-19, para santriwan dan santriwati yang melaksanakan kegiatan di rumah tahfiz Ahlul Quran menjalankan rapid antigen terlebih dahulu. Hal ini untuk menekan penyebaran COVID-19 di kalangan para santri yang berada di rumah tahfiz ini. Selain itu, pihak rumah tahfiz Ahlul Quran juga membatasi penerimaan santri pada angkatan ke-7. Semua peserta yang masuk diseleksi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan masih berada di suasana pandemi, peserta pun juga dibatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal
Rumah Tahfiz Ahlul Quran ini memiliki 3 program yang diterapkan untuk santriwan dan santriwati selama menimba ilmu di Rumah Tahfiz Ahlul Quran. Di antaranya adalah daurah. Daurah yakni santriwan dan santriwati akan fokus untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan intensif santri akan diinapkan di Rumah Tahfiz Ahlul Quran dan mengikuti sejumlah kegiatan menghafal Al-Quran bersama guru pembimbing. Untuk peserta intensif ini biasanya anak-anak pilihan yang dapat menghafal Al-Quran dalam waktu singkat. Sementara pada program selanjutnya yakni reguler, yaitu santriwan dan santriwati datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masing-masing guru pembimbing akan mengawasi setiap santri yang akan menstor ayat suci Al-Quran yang mereka hafal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Ustaz, saya penasaran seperti apa kegiatan santriwan dan santriwati yang ada di Rumah Tahfiz Ahlul Quran ini Ustaz. Mungkin bisa diajak muter-muter Ustaz? Boleh. Nah, kita jalan dulu ya. Baik. Jadi, bahkan Quran selama ini melaksanakan 3 program. Baik. Berarti ada 3 program. Ada 3 program. Program Apa pertama itu khusus bagi yang hanya ada bulan Ramadan. Itu namanya Daurah Rumah Tahfiz Ahlul Quran yang tahun ini merupakan angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Baik. Jadi pesertanya itu dibagi menjadi 2 kategori. Kategori putra itu sebanyak 34, selebihnya putri. Jadi semuanya 79. Jadi ini pelaksanaan daurah yang mereka itu minimal kelas 6 SD. Baik. Ustaz juga saya juga penasaran. Daurah ini sendiri apa maksudnya? Daurah itu adalah program menghafal yang mereka itu di karantina. Karantina? Iya. Berapa lama untuk karantina? Ini selama 25 hari dari 2 Ramadan sampai 27 Ramadan. Itu program Ramadan, daurah Ramadan. Kedua ada program intensif. Intensif itu anak-anak yang tidak bisa menginap. Jadi mereka datang pagi dari jam 9 sampai asar. Sampai asar. Ya, sampai asar itu juga minimal kelas 6 SD. Kemudian ketiga program reguler. Program reguler ini menyambung program kita yang harian. Jadi itu anak umur 4 tahun sampai orang tua itu bebas masuk. Jadi pelaksanaannya di rumah-rumah ini. Jadi kita punya 8 rumah yang ready. 3 kita sterilisasikan untuk anak daurah karena mereka masuk kemarin itu melalui protokol kesehatan, mereka harus swab, antigen dan lain sebagainya. Kemudian intensif juga memakai 2 rumah khusus. Kemudian reguler selebihnya. Ustaz, tadi ada yang disebutkan daurah. Baik, daurah. Apakah ini salah satu kegiatan daurah yang dilaksanakan dan apakah ada punya capaian target seperti apa? Iya, daurah itu ada target yang berbeda dengan program reguler. Baik. Karena bersama peserta yang masuk itu mengikuti tahap audisi. Jadi otomatis yang sudah punya basic yang bisa masuk di daurah. Baik. Jadi minimal selama Ramadan pelaksanaan daurah mereka harus hafal 3 juz. 3 juz? 3 juz selama Ramadan. Oke. 3 halaman per hari. Jadi kalau kita ikut di cara menghafal Al-Quran itu kan 1 juz 20 halaman. 20 halaman. Jadi mereka hafal itu 1 hari 3 halaman. Baik. Jadi polanya itu setiap 3 hari mereka akan ganti kelas dengan kelompok. Jadi ini di sini ada 2 kelas. Jadi Baik. untuk putri itu kita ada 7 kelas. 7 kelas. Untuk putri saja? Untuk putri saja. Baik. 1 kelas itu 6 orang. Baik, Ustaz, tentunya di tengah bulan suci Ramadan ini dan di tengah suasana pandemi, apakah kita sudah mematuhi protokol kesehatan? Tadi juga dikatakan semua santriwan, santriwati yang ada di sini sudah di swab. Seperti apa, Ustaz? Oke, jadi sebelum pelaksanaan daurah kita mengirimkan surat ke Kesra, Kota Padang, melaporkan anak-anak. Kemudian saya sendiri presentasi ke bagian Kesra, protokol kesehatannya bagaimana. Karena ini Ramadan yang ke-7 kita laksanakan. Jadi program daurah sudah 7 tahun. Jadi saya jelaskan bahwa pertama kita bekerja sama dengan PMI, kemudian untuk swab anak, kemudian mereka harus pakai masker, kemudian mereka tidak boleh pulang selama pelaksanaan daurah, selama jadi jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi maka orang tua ketika menjenguk itu melalui protokol kesehatan. Ustaz, tentunya menghafal di tengah suasana Ramadan kayak gini harus memiliki teknik-teknik atau skill. Bagaimana sih Ustaz untuk melatih santriwan santriwati yang ada di sini agar semua yang dipelajari tetap terserap dengan baik ya Ustaz? Oke. Tadi peserta daurah itu adalah anak-anak yang sudah lulus seleksi. Baik. Jadi mereka itu sudah punya pengalaman menghafal sebelumnya. Oke. Jadi di sini sudah ada yang bahkan udah 30 juz, 15 juz, ada juga yang dari awal, tapi mereka sudah punya trik
Di sini pertama kita fasilitasi bahwa guru ready bersama mereka 24 jam. 24 jam ready, dibimbing langsung Iya. gitu Ustaz? Jadi ustazah atau ustaznya langsung tinggal barengan dengan anak, kemudian kita juga tidak selalu menghafal selama 24 jam. Kita punya waktu-waktu tertentu. Jadi pelaksanaan itu mulainya jam 3 subuh. Sholat tahajud berjamaah, sahur, habis itu buka kelas shift pertama. Kemudian rehat, kemudian jam 9.30 ini masuk ke shift kedua. Sampai nanti itu zuhur. Baik. Habis zuhur nanti mereka istirahat, kemudian jam 2 masuk lagi sampai asar. Asar baru masuk kelas murojaah. Jadi pelaksanaannya tidak selalu menghafal sebenarnya. Jadi mereka juga ada tausiah, ada buka bersama, maka kita agendakan ada rihlah dan wisuda. Oke. Baik. Ustaz, tentunya untuk yang perempuan kita udah lihat, untuk yang pria atau lelaki gimana Ustaz? Boleh, kita bisa antar saya ke sana. Baik, oke, siap. Silakan Ustaz. Sementara itu, masing-masing guru pembimbing yang ada di rumah tahfiz Ahlul Quran ini dengan penuh sabar dan teliti membimbing setiap santriwan dan santriwati. Terlebih bagi santri yang masih anak-anak sehingga memiliki metode pembelajaran yang